الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم صل على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في آيات الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jum'ah yang mudah-mudahan senantiasa dalam balutan rahmat dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu pada kesempatan yang mulia dan barokah ini, mari kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah bahwasanya tidak ada satu kesempatan dalam hari-hari kita yang luput daripada karunia dan curahan nikmat dari Allah. Tiap detik, tiap menit, tiap jam, hari-hari, bahkan hidup kita tidak akan mampu kita lewatkan satu saat pun tanpa nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, mari kita bersyukur dengan meningkatkan segala bentuk ketaatan kepada Allah dan meninggalkan segala apa yang Allah larang, dan terutama mudah-mudahan wujud syukur kita adalah syukur yang menjadikan kita hamba yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu keberuntungan yang paling hebat melebihi orang-orang yang senantiasa bersyukur dengan istiqamah dalam iman dan istiqamah dalam taqwa. Dan kepada mereka Allah menegaskan, sesungguhnya orang-orang yang beriman tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah dalam keberimanannya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka kami akan turunkan kepada mereka para malaikat yang mana akan senantiasa menjadi spirit dan motivasi, sehingga mereka tidak akan ada ketakutan dan tidak akan ada kekhawatiran dalam kondisi bagaimanapun dimanapun. Bahkan mereka orang istiqamah dalam iman. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, Allah menjanjikan untuk mereka surga. Kemudian ayat berikutnya, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kami menjamin untuk mereka pertolongan-pertolongan dunia bahkan di akhirat. Maka nilai kita, harga kita di sisi Allah tidak diukur karena kecerdasan kita,
tidak diukur karena tingginya jabatan kita, tidak diukur karena banyaknya popularitas kita, tapi nilai kita di sisi Allah karena keberimanan kita. Semakin tinggi iman kita di sisi Allah, semakin istiqomah taat kita di sisi Allah, maka semakin besar nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menegaskan, Allah mewasiatkan kepada para nabi kepada para sahabatnya, sahabat kepada para pengikutnya, para pengikut kepada para murid-muridnya dari kalangan para ulama sampai kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan kembali kepada Allah, jangan mati, jangan pergi kau menghadap Allah kecuali kepulanganmu, kecuali kewafatanmu, illa wa antum muslimun, dalam keadaan muslim, dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah. Maka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga khususnya kita yang hadir pada kesempatan Jumat kali ini, Allah memuliakan hidup kita dengan cahaya iman, Allah meninggikan derajat kita dengan istiqomah dalam taat dan takwa, dan Allah tidak mewafatkan kita semuanya kecuali kewafatan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan bersama sahabat juniornya Ibni Abbas. Diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi, sumber sahabatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, aku sedang berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berjalan, kemudian beliau berkata kepadaku, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa pesan penting, beberapa kalimat ajar. Yang pertama, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah pasti menjagamu. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Kemudian wa idza sa'alta fas'alillah, jika engkau membutuhkan sesuatu, mintalah segala kebutuhanmu hanya kepada Allah terlebih dahulu. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau berlindung dari sesuatu, merasa kau mendapatkan bahaya, maka mintalah perlindungan itu hanya kepada Allah. Wa alam, dan ketahuilah, annal ummata law istama'u alla yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak, wa law istama'u alla yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Dan ketahuilah sesungguhnya andai kata seluruh manusia bersekutu, bersekongkol, bersama-sama akan menghadirkan bahaya madarat untukmu, maka sungguh kemadaratan itu, bahaya itu tidak akan pernah sampai kepadamu kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Pun demikian, andai kata mereka semuanya bersatu padu, bersama-sama, bersekutu, bahkan tidak hanya manusia, seluruh makhluk lainnya akan menghantarkan manfaat, menghantarkan bahagia untukmu, maka sungguh itu manfaat, itu kebahagiaan, itu yang kau harap-harapkan tidak akan pernah sampai di hadapanmu kecuali sesuatu yang telah Allah gariskan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, penanya telah diangkat dan semua tulisan telah mengering. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang semoga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengambil ibrah, mari kita mengambil pelajaran daripada pesan Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabat yang luar biasa cerdasnya ini, meskipun usianya masih junior hari itu, Ibni Abbas. Pesan pertama kata beliau kepada sahabat Ibni Abbas, ya gulam, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah
maka Allah pasti akan menjagamu. Tentu saja penjagaan kita kepada Allah berbeda halnya dan jauh sekali bedanya bagaimana Allah menjaga kita, dan tidak akan mungkin kita mampu menjaga Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud daripada hadis ini, para ulama menjelaskan, jagalah imanmu pada Allah, yang kedua jagalah kewajibanmu pada Allah, ketiga jagalah perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah. Maka sepanjang kau menjaga Allah, sepanjang kau menjaga iman pada Allah, sepanjang menjaga kewajiban pada Allah, sepanjang kau senantiasa menjaga perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah, maka sepanjang itu pula akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama iman. Tadi dijelaskan dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30 dan 31. Mereka yang beriman, yang istiqomah dalam iman, hari ini beriman, sore beriman, dan tidak Allah wafatkan kecuali dalam keadaan iman, maka kata Allah, Allah jaminkan, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami akan menjamin untuk mereka pertolongan mereka, penjagaan untuk mereka di dunia bahkan di akhirat. Bahkan kepada orang yang beriman, yang hatinya penuh dengan iman, yang jiwanya penuh dengan kebaikan, yang jiwanya tenang dengan keberimanannya kepada Allah, Allah panggil ketika di dalam sakaratul mautnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Orang-orang beriman tidak akan tenang kecuali jiwanya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka mari kita senantiasa menjaga amanah yang paling besar ini dari Allah Subhanahu wa taala. Didera berbagai macam cobaan, dihantam berbagai macam ujian, kita senantiasa survive, iman kita senantiasa dijaga dalam kondisi bagaimanapun, dimanapun. Moga-moga Allah senantiasa menjaga iman itu senantiasa hadir dalam jiwa kita. Yang kedua para jamaah, menjaga kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait bulan Rajab, ada salah satu kewajiban yang sangat utama yang menjadi pondasi dalam keislaman kita, yaitu sholat. Allah menegaskan dalam Al-Quran, hafidhu ala sholawat, jagalah sholat, jagalah kewajiban ini. Maka siapapun yang menjaga kewajiban ini, maka sepanjang itu pula dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh perkara pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Jika sholatnya benar, maka pasti amalan yang lainnya pun akan dipandang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh perkara ini teramat berat sesungguhnya. Allah menegaskan Al-Qur'an, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sungguh itu sholat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagaimana indikatornya? Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu. Apa wahyunya? Dalam Al-Quran surat Toha ayat 14. Innani anallah fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, maka beribadahlah kepadaku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat, ibadah ini semata-mata Allah perintahkan adalah untuk berzikir kepada Allah, sebagai media zikir kepada Allah. Maka apabila dalam sholat kita banyak zikirnya, tentu saja sholat kita lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, barang siapa dalam sholat kita malah banyak mikir, maka naudzubillah fawailul lil musallin, sholat kita malah terancam. Jamaah yang berbahagia, yang ketiga, mari kita jaga di antaranya perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah. Apa itu? Bulan Rajab. Rajab ini adalah salah satu bulan terhormat di sisi Allah, bulan mulia di sisi Allah. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, jumlah bulan di sisi Allah ada 12. Itu berlaku yauma khalaqas samawati wal ard, sejak masa penciptaan langit dan bumi. Dan dari ke-12 bulan itu, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang teristimewa di sisi Allah. Maka barang siapa yang menjaga keistimewaan bulan istimewa ini, dia pasti akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menegaskan keistimewaannya? Allah. Maka barang siapa yang Allah telah menegaskan kemuliaannya, kehormatannya, seluruh alam semesta, makhluk semuanya bersaksi atas kemuliaan bulan terhormat itu. Apa itu diantaranya? Yang pertama adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Alhamdulillah,
usia kita Allah kembalikan, Allah berikan kesempatan lagi di bulan Rajab. Mari kita tingkatkan iman, mari kita senantiasa menjaga amal soleh kita, dan fala tadzlimu fihinna, hindari perbuatan yang zalim. Semoga dengan upaya kita, dengan wasilah kita menjaga iman, menjaga kewajiban pada Allah, dan menjaga di antaranya perkara-perkara terhormat di sisi Allah, semoga pula Allah menjaga kita dunia bahkan akhirat kita. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, khatib kembali mengingatkan khususnya kepada diri pribadi dan juga pada jamaah sekalian. Mari kita senantiasa menjaga iman, istiqamah dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah, moga-moga Allah memberkahi hidup kita, memberkahi keluarga kita, menjaga bangsa kita, dan Allah tidak menjadikan hidup kita kecuali penuh dengan rahmat dan ampunannya, dan Allah tidak mewafatkan kita semuanya kecuali kewafatan kita ada dalam iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah lana abwabal khairi wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabas sihhati wa abwabas salamah wa abwabal jannah wa abwabal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.